berfilsafat itu kan. Misalnya kan tadi kasusnya seperti itu. Ketika kita sudah muncul keraguan, nah itu tuh sudah mulai tuh. Nah, kenapa sih harus mayatnya tinggal di depan gitu? Nah, ketika ada keraguan otomatis teman-teman itu akan mencari tuh alasannya. Apa sih alasan-alasannya? Apa sih yang menyebabkan dasar-dasarnya itu di depan? Nah, ketika kita mencari lalu kemudian kita dapatkan alasan-alasan itu, ya, saya kira itulah itu apa namanya perjalanan kita berfilsafat untuk mencari sesuatu beranjak dari kebenaran. Nah, ketika kita misalnya tadinya kita mempertanyakan lalu kemudian kita mencari, kemudian dapatkan jawabannya, kan kadang kita oh iya, itu kan bisa menambah keyakinan kita bahwa ternyata memang harus seperti itu. Nah, itu. Jadi saya pahami sebenarnya filsafat seperti itu. Ya, jadi bukan berarti bahwa filsafat itu hanya sekedar meragukan saja atau misalnya mempertahankan argumennya dan sebagainya, tidak. Jadi dalam hal ini sendiri ketika kita meragukan, jangan cuma meragukan saja, kita harus mencari sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul keraguan kita itu kita yang cari tuh. Ketika kita sudah dapatkan jawabannya, lalu ya nanti kita yang bejaki bagaimana gitu. Sekira seperti itu sebenarnya ya, karena menurut saya bahwa ya filsafat tidak pada ujungnya hanya meragukan saja. Contoh misalnya kan mengenai masalah misalnya sholat, kenapa saya harus sholat gitu. Nah itu, ketika kerugang-kerugang itu kan muncul, kemudian kita mencari, nanti ujung-ujungnya kan kita mendapatkan jawaban tuh. Nah dari jawaban itu ternyata ketika kita betul-betul buktikan bahwa memang betul kita butuh yang namanya sholat, bukan sekedar perintah saja. Nah, kayak seperti itu sebenarnya. Jadi memang ketika kita beribadah atau apapun itu, lalu kemudian beranjak dari keraguan kan selama ini untuk menjawab sebenarnya kan selama kita kan sebagian kita ini beribadah atau misalnya kita hanya bertaklid saja, kita ikut-ikut aja gitu. Tapi orang-orang yang punya filsafat itu ya tidak sekedar ikut-ikut saja, tetapi dia betul-betul ingin membuktikan bahwa ya apa betul harusnya seperti ini gitu. Ya, kayak seperti itu teman-teman. Kalau saya pahami sih ya, seperti itu. Jadi terkait dengan misalnya tadi pendekatan metodologinya kan yang tadi sudah dipaparkan itu yang mana modelnya gitu. Itu ya. Hanya teknis saja sebenarnya. Kayak gitu ya Mas Vicky dan teman-teman. Ini Mas Romadhoni ini dari tadi mau nanya nih. Silakan Mas Doni. Ya baik, terima kasih Mbak Putih dan Mbak Tata yang luar biasa penjelasannya. Saya berangkat dari curhat dulu ya teman-teman, mengenai mengapa saya mengambil filsafat ini. Dalam arti jurusannya, jurusan AFI ini. Saya di S1 mengalami sebuah kegundahan yang luar biasa. Betul kan? Iya, jujur nih. Jujur ini ya, saya di S1 bahkan sebelum S1 sejak di sekolah alia juga saya itu mengalami sebuah kalau istilahnya itu yaitu kegundahan yang luar biasa mengenai mengapa banyak orang termasuk guru-guru saya sendiri itu kayak kalau kata kasarnya itu mengharamkan filsafat, mengharamkan belajar filsafat dan lain sebagainya. Setelah itu saya masuk di S1 jurusan ilmu hadis. Di situ malah saya digembleng atau kayak didoktrin bahwa filsafat itu sesuatu yang sangat kontradiktif dengan beberapa keilmuan ilmu hadis. Ya. Karena saya menyadari sendiri bahwasanya ilmu hadis itu adalah ilmu pasti, ilmu yang tidak bisa, kalau kata Mbak Tata tadi, bebas, tidak bisa. Karena ilmu hadis ini kaitannya dengan ilmu pasti lah, ilmu yang kalau dalam ilmu umum itu ilmu matematika dan lain sebagainya, tidak bisa dibelokkan gitu. Kemudian saya membaca lagi beberapa literatur keagamaan seperti seperti beberapa ilmu kalam, ilmu tauhid. Di situ juga saya menemukan ada banyak sekali ulama
atau cendekiawan Muslim yang orientasinya apa? Asy'ariyah atau Maturidiyah, mereka itu mengharamkan juga berfilsafat. Bukan berfilsafat, mempelajari ilmu filsafatnya. Karena beda kan berfilsafat dengan mempelajari ilmu filsafat itu sendiri. Saya juga menemukan di kitab, kalau teman-teman pernah mengkaji Fathul Majid, karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau dengan terang di literatur tersebut mengatakan mempelajari ilmu filsafat itu hukumnya haram gitu. Wah, saya ini tertarik nih. Apa yang maksudnya? Tidak, di situ tidak dijelaskan secara argumentatif apa yang menyebabkan tentang ilmu filsafat ini sampai diharamkan. Itu ada juga di kitab ilmu mantek juga, di situ dijelaskan bahwasanya Talim juga ada, talim ada. Iya, pokok di beberapa literatur pesantren lah itu banyak sekali menjelaskan mengenai keharaman mempelajari ilmu filsafat. Itu sebabnya saya di S2 ini pertama memang ingin apa sih batasan yang memang diharamkan oleh filsafat itu sendiri gitu loh. Apa batasan? Batasan yang memang diharamkan ketika kita mempelajari filsafat yang sudah dijelaskan oleh guru-guru saya, oleh para cendekiawan Muslim klasik dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan. Ini karena nanti bisa mengubah cara berpikir saya mengenai filsafat dan ilmu hadis sendiri. Gitu. Karena bahkan saya di skripsi saya itu menjelaskan mengenai apa ya, ingin mengakurkan kedua fan ilmu ini, ilmu hadis dan ilmu filsafat ini. Saya mengambil epistemologi, Mbak. Epistemologi. Berat itu. Keilmuan ya? Hah? Keilmuan ya? Ya, keilmuan. Jadi saya memang ingin mengakurkan dua fan ilmu ini, atau paling tidak ada perspektif lain mengenai ilmu filsafat ini gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan ini, apa batasan kira-kira filsafat yang memang diharamkan atau dilarang oleh para ulama atau guru-guru saya. Mungkin itu saja, Mbak Tata. Iya, itu yang jadi pertanyaan aku juga sampai sekarang, Mas Doni. Dari S1 sampai sekarang itu. Karena di S1 juga bahasanya itu. Nah, itu Bang Zul tuh. Mbak Tata filsafat ya S1? Iya. S1 asli juga, dan wacana-wacana itu juga masih berkembang, dan sampai sekarang jujur aku belum menemukan gitu argumentasi yang kuat mengapa filsafat itu diharamkan dalam Bang Zul yang jelaskan. Bang Zul mungkin yang qualified nih, karena itu juga menjadi pertanyaan aku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya mana? Ini mencoba dari pengamatan sebenarnya, bukan ini. Mengapa para ulama mengatakan bahkan dalam itu dikatakan haram ya. Memang tidak ada sifat argumentatif, memang ya, bahkan saya baca itu pokoknya ilmu-ilmu yang haram dipelajari termasuk filsafat. Nah, melihat dari fenomena yang terjadi, misalnya pemikiran-pemikiran, sama seperti katakan Daeng tadi, setuju dengan pendapat Profesor siapa kemarin, Mulyadi Kartanegara ya, bahwa orang perlu tahu dulu, karena ketika dia hanya mengedepankan logika, dan ketika sesuatu tidak dicapai logika, maka dia akan menafikan, nggak masuk akal, seperti itu. Nah, yang ekstrim dari orang yang berfilsafat yang tidak ada pegangan apalagi agama seperti itu, yang ditakutkan oleh para ulama itu, yaitu akhirnya
menafikan Tuhan ya. Ya yang pastinya kan pendapat filsafat orang dulu kan seperti itu. Ya istilahnya yang yang abad abad dulu ya, ada filsafat itu kan ada filsafat klasik sebelah habis itu abad pertengahan. Nah, seperti itulah. Jadi ketika para ulama-ulama itu ketika melihat seperti itu, maka mengharamkan filsafat yang ditakutkan, khususnya orang yang mungkin awam yang kurang fondasi agamanya, bisa mengakibatkan pemikiran yang liar sehingga menafikan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa agama itu ada yang bisa dilogikakan, ada yang memang tidak bisa dilogikakan. Tapi ya menjadi sebuah keimanan seperti itu. Maka saya sependapat dengan kata Prof. Mulya di Kata Negara kemarin. Jadi kalau misalnya kita filsafat dan tasawuf mungkin bisa saja nanti kan ya tidak akan percaya kan hal-hal yang mungkin hal gaib seperti itu kan yang memang menjadi rukun iman istilahnya seperti itu. Nah kalau dengan tasawuf sendiri, maka kan akan ada kontra. Yang saya sebenarnya ada kontra antara landasan ya. Kalau misalnya filsafat itu akal, tapi kalau tasawuf itu lebih ke qalbu. Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri sering dikatakan lebih menggunakan kata qalbu ya, dan hati dibandingkan dengan akal. Mungkin itu saja yang saya pahami. Mungkin ada yang lebih bisa baik. Terima kasih Prof. Zul Fadli. Masya Allah, amin. Masya Allah, amin. Sedikit saya tambahkan, Mbak Putih. Sedikit. Berarti ini kembali ke setiap individu masing-masing ya, Bang. Mungkin ini banyak sekali ilmu yang memang kajian-kajian dalam Islam itu yang memang para ulama itu mengharamkan. Tapi itu ternyata kalau saya mengamati itu secara generalisir. Seperti yang kemarin sempat disinggung sama Prof. Mulyadi sedikit sih tentang ilmu nujum, ya kan? Ilmu tentang perbintangan, ilmu tentang atau bahasa istilah dalam pesantren itu ilmu falak ya, sedikit ilmu falak. Itu di beberapa literasi yang pernah saya baca, sebagian para ulama itu mengharamkan gitu. Karena yang kaitannya itu dengan menyalahi takdir Tuhan. Gitu. Argumen sementaranya sih begitu. Tapi pada kenyataannya orang ingin sholat itu harus dengan ilmu nuzum sebagai alat gitu. Berarti saya dari sini saya menyimpulkan, oh ternyata semua ilmu-ilmu yang diharamkan oleh para ulama itu kembali kepada individu secara masing-masing, bagaimana mereka menggunakannya gitu kan. Seperti kalau ilmu filsafat ini memang para ulama di banyak literasi seperti yang sudah tadi Bang Sofi sampaikan di taklim, sedikit pengamatan, ternyata secara generalisir, secara general, secara umum gitu. Tidak secara spesifik apa dan bagaimana filsafat itu diharamkan. Dan saya di sini mempunyai kesimpulan bahwasanya itu tetap pada individu masing-masing gitu. Bagaimana menggunakan filsafat itu sendiri sebagai alat bukan tujuan, begitu kan? Itu sedikit saya, karena banyak sekali loh, bukan hanya filsafat saja yang diharamkan oleh para ulama, ilmu nuzum, terus ilmu bela diri juga ada yang sebagian, meskipun tidak semuanya ya, tidak semuanya. Oke. Sedikit mungkin saya tambahkan. Bisa? Oke, kita menyambungkan tadi ya. Jadi yang sifat yang diharamkan bagi saya itu kan hasil istihad ulama ya. Itu masih istihadi artinya. Bukan berarti ketika diharamkan mungkin menjadi ketika kita mempelajari betul-betul kita menjadi dosa ya. Itu lebih ke ihtiyat, bahasa dalam bahasa misalnya ihtiyat, menjaga untuk orang yang mungkin yang tindakan awam. Ihtiyat itu artinya hati-hati ya, Bang. Kehati-hatian. Jadi bukan mutlak. Kalau dicari misalnya hukum yang asli secara mutlak dalam Al-Quran ya nggak ada. Namanya ilmu itu kan
kalau memang ada ilmu ya berarti ya boleh dipelajari. Karena namanya aja ilmu kok kan. Seperti misalnya filsafat tersebut. Ini. Jadi mungkin saya tambahkan barangkali. Bisa, Mbak Putih? Ya, silakan, Dai. Oke, ini teman-teman. Pada dasarnya dulu perlu kita ketahui dasar sebenarnya mulai menjadi pegangan mereka. Misalnya Asy'ari bagaimana, apa sih pegangannya, Maturidi, kemudian orang-orang yang terjun di filsafat itu apa. Jadi bagi saya sebenarnya pahami bahwa kan rata-rata orang-orang Asy'ari itu atau misalnya Maturidi itu kan dia mengedepankan iman daripada akal. Lalu kemudian rata-rata kan orang filosof itu atau falsafah itu kan memang mengutamakan rasio atau akal. Jadi mengenai masalah pembahasan ulama-ulama Asy'ari yang mungkin mengharamkan itu, ya bagi saya sih sebenarnya ini mungkin hanya betul mungkin tadi dibahasakan bahwa ini hanya berlaku bagi umatnya saja sebenarnya seperti itu bagi ya karena kalau orang awam misalnya masuk ke berfilsafat kan nanti takutnya nanti ujung-ujungnya malah tersesat gitu. Nah, kecuali kalau misalnya orang yang punya kompeten dalam hal itu, maka itu tidak ada masalah. Jadi kenapa ini misalnya dibahasakan haram ya supaya ya istilahnya orang tidak usah misalnya dalam hal beribadah atau misalnya menyembah Tuhan itu tidak perlu dipikirkan, imani saja, percaya saja gitu seperti itu. Supaya tidak ini menimbulkan banyak hal-hal yang inilah. Mudahlah untuk bisa menerima agama itu sendiri. Tetapi bagi orang-orang ilmuwan, ya tentu kan kalau ilmuwan beda lah gitu. Yang bagaimana notabene untuk bisanya lebih mengembangkan lagi ya pengetahuan-pengetahuan itu tentu kita butuhkan filsafat karena ilmu pengetahuan ini berkembang karena filsafat itu sendiri. Karena iya, jadi seperti itu. Makanya bagi saya sebenarnya kitab-kitab mungkin yang dipelajari pesantren-pesantren itu ya khusus mungkin barangkali bagi santri. Tetapi ketika misalnya dia sudah melanjutkan sekolahnya, kemudian tadi seperti Mas Ramadhani, dulu waktu masih santri mungkin ya hanya mengimani saja lah dulu lah, samina wa ta'na lah gitu. Tetapi ketika misalnya masuk di S1 ternyata timbul pertanyaan tuh, kenapa sih harus diharamkan gitu. Nah, kemudian masuk di S2 lalu kemudian dengan harapan ingin mencari tahu kenapa diharamkan, itu sudah proses filsafat. Artinya maksud saya seperti ini kan tidak ada masalah seperti itu. Ya betul tadi dikatakan Bazul bahwa haramnya di sini bukan haram ya yang fikih bahwa kita berdosa kalau nantinya. Iya, tapi bagi orang yang mau berkembang, ya, saya kira kan dunia ini kan pasti ya berkembang ya. Jadi butuh memang ini jadi butuh dengan orang-orang seperti kita lah ya, intelektual untuk menjawab tantangan-tantangan atau persoalan-persoalan ke depannya gitu, persoalan catatan. Jadi nanti Mas Robanodinya sudah bagian pada alim itu. Ya, kan lagi santri. Ya, jadi supaya santrinya itu bisa terima ya mungkin seperti itulah doktrinnya supaya dan memang kita pahami bahwa kaum Asy'ari ataupun Maturidi itu kan memang mengedepankan iman. Meskipun Maturidi juga punya logika, ya ada logika seperti yang kemarin dikuliahkan sama ini Pak Mutalib itu. Jadi makanya semenjak perkuliahan kita rata-rata kan yang dikritisi kan Asy'ari kan. Dikritisi Asy'ari karena memang kalau Asy'ari yang kita pakai itu sudah tidak ada lagi perkembangan tuh terima aja. Kalau sudah seperti ya seperti itu. Tapi ada pun kritisan-kritisan akhirnya terbuka tuh. Oh ya kenapa gini sebagainya. Ya, seperti misalnya kemarin kan diskusi kita di Pak Mutalib itu kayak seperti itu. Tidak pernah kita membayangkan bahwa neraka itu ada akhirnya gitu. Ternyata ada yang seperti itu pandangannya. Dulu kita waktu di asar punya neraka pokoknya orang kafir itu khalidina fiha pokoknya dia terima aja masuk di situ disiksa terus-terusan ya meskipun ada ketika kita misalnya membaca kemudian mendapatkan pandangan yang lain misalnya Ibnu Taimiyah atau ini
ternyata iya ya, secara rasio juga menerima, iya ya gitu. Masa ada permulaan tidak ada ujung ya gitu kan secara rasionya. Jadi seperti itu sebenarnya, penekanannya seperti itu kalau saya sih. Ya mungkin kalau tadi disimpulkan bahwa ini kembali ke personal, ya bisa juga ya bisa juga seperti itu. Jadi lagi-lagi saya menganggap itu bahwa pengharaman yang mungkin di kitab-kitab itu adalah sebenarnya ini takutnya sih, mungkin kekhawatirannya para ulama-ulama ini, kita nantinya bagi mungkin orang-orang awam yang belum punya kapasitas kemampuan dalam berfilsafat itu, akhirnya justru mungkin dia butuhkan mau cari adalah kebenaran, ternyata dia tersesat gitu. Jadi dia memang mungkin seperti itu kalau saya melihatnya. Ya gimana? Kalau barangkali itulah dari saya. Gimana Mas Romadhoni, penjelasan dari Bang Zul dan juga Daeng Safri, apakah kiranya sudah mencerahkan dari keresahan Mas Doni sama ini? Ini Cocok nih, berarti pas Mas Doni masuk Alfi. Iya kan? Pas. Gimana? Dua. Ya gimana? Udah dapat jawabannya kan? Keresahan yang selama Bentar. Jujur ya, ini jujur. Sebenarnya apa yang tadi dijawab sama Bang Zul, sama Bang Safri, itu sedikit memang sudah pernah saya cari sendiri begitu loh. Mohon maaf nih Bang Zul, Bang Safri. Sebenarnya jawaban-jawaban tersebut itu memang sudah saya cari sendiri. Bahkan sering saya temukan sendiri. Contoh saya baca bukunya Ibnu Rushd, ya kan? Tahafut. Di situ ada beberapa argumentasi mengenai larangan mempelajari ilmu filsafat. Saya menemukan di situ. Ada juga di beberapa buku-buku lain mengenai, ada di bukunya Pak Imam Iqbal, salah satu dosen saya di Jogja. Itu jawaban-jawaban tersebut itu sudah saya temukan sendiri dalam arti. Mohon maaf Bang Zul sama Bang Safri, tapi belum memberi kesan yang merubah cara pola pikir saya. Masih hanya sekedar deskriptif saja gitu. Karena sudah saya cari dan kurang lebih jawabannya seperti itu. Tapi apa sih sebenarnya batasan mempelajari ilmu filsafat itu sampai diharamkan atau dilarang dan lain sebagainya. Contoh ada yang mengatakan bahwasanya ilmu filsafat itu diharamkan karena mempertanyakan Tuhan gitu. Tapi ternyata di filsafat Islam sendiri itu juga dibantah gitu. Itu juga sebenarnya orang yang mempertanyakan Tuhan kemudian menemukan sendiri hakikat Tuhan itu malah sejatinya itu luar biasa gitu loh. Seperti yang diceritakan di Al-Quran itu Nabi Ibrahim gitu dan lain sebagainya. Loh, berarti kok kayak kontradiktif gitu. Kok kayak terlalu ulama. Itu tapi jawaban Bang Zul sama Bang Safri itu memang luar biasa gitu. Mas Romadhoni saya bantu jawab sedikit ya. Oh, siap, Mas Iki. Monggo. Mungkin kalau ya. Oke, suara saya kedengaran? Kedengaran, silakan. Mungkin taraf sampai diharamkannya itu ketika filsafat menjustifikasi Tuhan. Artinya mengatur Tuhan. Itu saya rasa. Kalau mempertanyakan Tuhan ada atau tidak, itu mungkin masih wajar. Tapi kalau tingkat keharamannya mungkin sampai menjustifikasi Tuhan. Kenapa Tuhan kok begini? Mungkin seperti itu ya. Seperti ilmu nujum ya, ilmu falak. Ilmu falak itu memang haram, tapi ada batasannya. Ilmu falak itu dalam kitab guru saya punya manuskrip aslinya.
itu bisa dibuat untuk ngukur umurnya orang ya. Itu kalau taraf tinggi. Nah, sampai pada puncak keharamannya itu ketika sudah bisa menghitung daun yang jatuh setiap harinya, daun di pohon, termasuk jumlah-jumlah kalau dibahasakan mungkin masa yang akan datang ya. Termasuk Itu ada. masa jomblo saya juga bisa dihitung berarti Mas. Mungkin Mulai seperti itu. deh, mulai Itu deh. guru saya Zodiak. ya, Zodiak. kira-kira begitu ya. Kalau ilmu falak Zodiak. seperti itu. Taraf diharamkannya seperti itu. Sama Oh. seperti filsafat, kalau sampai menjustifikasi Tuhan, itu ngawur betul. Kira-kira begitu. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Mas Vicky. Nah, Mantap. next saja pertanyaan yang lain. Tadi ada Mbak Anggit. Sebelum kita next ke pertanyaan selanjutnya, ini kita sepakati dulu mau sampai jam berapa ya? Unlimited food. Hah? Unlimited. Tetap pada unlimited nih, beneran nggak pada cari bukber gratis. Ya boleh deh. Gimana? Masih ada pertanyaan. Kita nggak boleh dong kalau orang ada pertanyaan kan? Oh iya betul. Oke. Maksimal Oke. jam 4 maksimal. Oke, pertanyaan dari Mbak Anggit nih. Bertanya, apakah filsafat pelipur lara ini sama dengan konsep law of attraction atau attraction? Hukum ketertarikan. Apakah segala sesuatu yang muncul dari pemikiran kita secara mendalam untuk mengatasi kesedihan juga termasuk ke dalam contoh aplikasian dari filsafat pelipur lara ini? Kalau vibrasi itu sama, vibrasi sama. Mungkin bisa dijelaskan law of attraction itu seperti apa ya? Law of Oke. itu apa maksudnya? Nggak ngerti juga ini. Oke, Mbak Anggit mungkin bisa speak up. Oh iya Kak, tadi kan dari kata-kata yang Kakak kutip di pertama, siapa namanya tadi? Di Seneca. awal Kak. Suatu Seneca. siapa di awal Kak? Seneca. Seneca. Siapa? Iya itu. Gimana tadi Kak? Oh iya, kata Seneca tadi. Coba slide-nya tadi apa ya? Buset. Dia tadi bilang begini, kata Seneca ya. Nah, seseorang menjadi sengsara karena dia berpikir dirinya sengsara. Begitupun dengan bahagia. Seseorang menjadi bahagia ketika dia berpikir dia bahagia. Nah, jadi itu, lanjut. Gimana tuh? Iya. Law of attraction itu sendiri, itu tuh kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Oke. Sama kan Kak? Sama nggak sih Kak itu? Antara law of attraction sama filsafat pelipur lara ini sendiri. Aku tuh tadi sempat bingung lihat quotes Kakak tuh itu, terus akhirnya filsafat pelipur lara hadir sebagai apa tadi? Sebagai salah satu cara untuk apa ya bahasanya tadi Kak? Apa Kak? Cara untuk menikmati hidup ya? Iya mungkin. Jadi aku sempat bingung dari quotesnya itu kok seolah-olah mirip sama law of attraction, tapi kalau dilihat-lihat lagi kok jadinya mirip sama pokoknya apa yang kita hasilkan dari pemikiran kita untuk mengatasi kesedihan itu sebagai produk dari filsafat pelipur lara. Aku jadi bingung mohon pencerahannya Kak. Okay. Law of attraction. Gini ya, kalau misalnya ini berdasarkan Google dulu kita baca definisi ya biar ada satu persepsi yang sama gitu kan. Jadi itu adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa energi positif pikiran kita akan menarik energi yang di luar itu masuk ke dalam diri kita. Jadi ketika kita berpikir positif, maka kita
akan mendapat banyak hal-hal positif lainnya. Begitupun juga dengan negatif. Jika kita lagi ngerasa negatif, itu banyak lagi tuh tekanan negatif-negatif yang masuk. Nah, apakah munculnya filsafat pelipur lara ini sebagai apa ya, satu alternatif? Itu iya, filsafat pelipur lara itu adalah metode kita gitu. Itu metode yang sangat sederhana yang diterapkan oleh filsuf-filsuf dulu dalam buku itu. Bagaimana merubah kesedihan dan penderitaan itu, Teh Anggit, menjadi satu hal yang positif. Perenungan yang menghasilkan sesuatu yang itu, kesedihan itu bukan lagi kesedihan. Jadi merubah kesedihan, penderitaan itu menjadi ke arah yang positif. Bagaimana merubahnya? Kayak kita nih ya, kita kan jauh dari keluarga, betapa rindu dan menderitanya kita. Ya kan? Betapa kita mengalami kerinduan, penderitaan gitu, hidup harus ngekos, makan harus mikirin sendiri gitu kan. Tapi bagaimana merubah itu? Merubah penderitaan dan kesulitan itu menjadi hal yang positif. Maka kita mengalami gejolak di situ. Nah, ketika kita sudah mulai memikirkan, oke, kesedihan ini nggak boleh berlarut-larut, kesedihan ini harus diubah bentuknya, energinya ya, energi kesedihan ini harus diubah bentuknya kejadian positif itu, maka kita nih salah satunya mengadakan forum diskusi ini untuk mengisi itu hal-hal positif. Ketika kita akan ke positif, filsafat itu kaitannya erat sekali dengan psikologi, sangat-sangat terkait. Nah, itu juga aku dapat dari dosenku. Ketika seseorang merenung, memikirkan, kemudian banyak muncul pertanyaan, dan itu dilatih dalam setiap perjalanan hidupnya, terus-menerus proses itu, maka dia akan menjadi kebiasaan tuh di otak kita. Banyak saluran dalam otak kita yang menghubungkan kejadian satu dengan kejadian yang lain. Nah, kadang gitu kita mengalami, aku pernah ngalamin ini. Ketika kejadian teman kita curhat soal masalah ini, kita bisa tuh jadi jadi orang yang solutif, memberi solusi. Nah, syarat berpikir yang baik, kata Plato tadi, syarat berkelakuan yang baik adalah berpikir positif, berpikir yang baik. Jadi menarik hukum vibrasi itu. Balik lagi nih ke vibrasi. Ya kan? Getaran gelombang itu. Bagaimana merubah paradigma itu. Ya kalau dalam tasawuf, kata Pak Haidar Bagir, sebenarnya ketika kita lahir di dunia itu, maka saat itu juga kita mengalami kesedihan. Karena kita terlepas dari yang sumber Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi segala keterputusan itu adalah segala tingkah laku manusia itu adalah merupakan ungkapan kerinduan. Tapi ada yang ungkapan kerinduan kepada kembali ke Sang Pencipta itu dibentukkan dengan berbagai macam. Nah, itulah yang menjadi orientasi jalan hidup, falsafah hidup seseorang. Apakah ia mengingat bahwa ada awal dan ada akhir, atau hanya stuck di tengah-tengah di dunia? Nah, itulah muncul orientasi itu. Akan kemana, dari mana, tiga pertanyaan, dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Itu jawaban yang harus kita temukan. Ketika kita tidak mempertanyakan itu, tidak sama sekali kita pernah menanyakan itu dalam hidup kita, maka kita akan menjalaninya. Ia menikmati, tapi tidak dapat merasakan hal yang lebih. Kenapa sufi-sufi itu mampu melahirkan syair-syair yang menyentuh, syair-syair yang sangat menggugah rasa kita, sampai kita, ini kok bisa ya menciptakan syair ini? Karena kerinduan yang diubah dalam bentuk kata-kata, kerinduan yang diubah dalam bentuk ungkapan atau tingkah laku. Nah, itu yang kita bentuk. Dalam forum inilah kita membentuk vibrasi.
keterkaitan satu sama lain. Itu maksudnya itu. Tapi boleh teman-teman mungkin ada jawaban yang lain. Oke, sedikit Itu sedikit. menambahkan. Dan ini sedikit tapi banyak ya. Begitu ya? Nggak tahu, karena nyambung aja sih di otak aku, nggak tahu kenapa. Silakan. Ya, maaf Moderator teman-teman. Ya, barangkali ya law of attraction ya. Saya sebenarnya beberapa bulan yang lalu mendalami ilmu ini sebenarnya, dan alhamdulillah sudah dipraktekkan. Jadi memang tadi sudah betul bahwa law of attraction itu kan definisinya seperti itu ya, bahwa ini adalah ilmu fisika, ya hukum alam gitu. Dan itu kalau kita pelajari kemarin itu kan di Pak Muthalib, kalau orang Asy'ari kan dia tidak percaya terkait dengan hukum alam gitu. Ya, karena kan bagi Asy'ari kan itu ya bukan Tuhan. Jadi tapi yang lainnya percaya dengan hukum alam. Ya, memang sebenarnya ya tadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa law of attraction itu sebenarnya memang adalah energi ya yang kita lemparkan ke alam semesta ini, yang nantinya memantulkan energi itu terpantul kembali larinya ke kita gitu. Jadi ketika kita energi yang kita lemparkan itu adalah positif, maka nanti juga yang akan kita alami adalah positif. Ketika misalnya energi negatif yang kita lemparkan, maka sukses saja terus. Kenapa? Karena energi yang selalu dikeluarkan itu yang dilemparkan adalah memang positif, energi sukses. Ya, jadi makanya dia juga selalu sukses. Tapi orang yang suka pesimis, karena energinya selalu pesimis, ya akhirnya juga selalu pesimis, tidak ada jalan keluar. Nah itu, mau tidak mau kata ini yang percaya, Anda percaya atau tidak, maka hukum ini akan tetap berlaku gitu. Ya, karena memang sudah hukum alam. Jadi nanti tergantung teman-teman apakah Anda mau praktekkan atau tidak gitu. Tapi tidak apa-apa sih dicoba kalau mau buktikan. Itu luar biasa itu. Ya, ilmu ini gitu. Terkait dengan misalnya filsafat, apakah itu sebenarnya juga, kalau saya sih filsafat kan universal ya, artinya filsafat itu masuk semua tuh, di lini-lini apapun itu masuk dia, ya termasuk juga dengan ini. Jadi kalau misalnya mau bicarakan mungkin tadi Mbak Anggit menemukan keterkaitan terkait misalnya sistem law of attraction itu ya iya. Memang juga ada kaitannya karena memang filsafat itu kan bisa masuk kemana-mana gitu. Bisa masuk arsitek, bisa masuk ke ekonomi, bisa masuk ke etika, bisa masuk kemana-mana lah gitu. Jadi bebas. Jadi memang betul bahwa filsafat itu kita tidak bisa lepas dari filsafat. Selama kita pakai alat yang dianugerahkan Tuhan ini adalah akal, selama itu dipakai, maka kita akan selalu berfilsafat. Yosi tuh mau speak up, Yosi. Mbak Yosi tuh boleh tuh. Ayo Mbak Yos. Silakan, Mbak Yosi. Ayo Mbak Yos, aku udah dapet poinnya kok. Ada forum di dalam forum ini. Itu forum kedua namanya. Aduh, seru banget ini ya. Ini dimulai dari jam berapa nih ya? Ayo Mbak. Suara aman nggak? Suara? Aman. Silakan Mbak Yosi. Apa ya? Komentar apa ya? Oke. Komentari dulu Doni dulu dikomentari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa aku? Oke. Doni tadi apa Don? Coba diulangi lagi Don. Itu agak seru sih tadi. Agak tertarik. Lumayan tertarik, cukup tertarik dengan apa ya? Yang disampaikan Doni tadi. Kenapa filsafat diharapkan? Oke. Jadi ini kan posisinya kan kita kan masih memang sih kita masih dalam kita semua tuh masih pejalan semuanya ya.
kita semua masih berjalan, kita semua masih akan terus belajar, bahkan dalam agama, dalam perspektif Islam pun mengatakan bahwa belajarlah dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Artinya di sini tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, artinya sama-sama belajar gitu. Nah, karena hari ini tuh hari pertama juga, dan memang hari pertama itu kali dengan pembuka itu filsafat, kemudian filsafat itu memang apa, kenapa ada yang mengatakan bahwa filsafat itu haram, halal, dan boleh gitu kan. Nah, bukan menjawab sih, tapi mencoba untuk memberi pandangan juga gitu, bahwa kalau kita mesti berdebat di halal haram, kemudian di boleh atau enggak gitu. Ya kalau masih di situ-situ terus ya, masih mau memperdebatkan itu, ya nggak akan maju gitu, maksudnya nggak akan berkembang gitu. Kalaupun ya misalnya nanti ada yang misalnya nanti saya juga dulu ya waktu pas masuk filsafat itu kamu jurusan kamu masuk jurusan apa ya gitu, filsafat Bu gitu kan, dari guru gitu kan, dari guru gue SMP gitu, nggak takut murtad Mbak gitu kan, dibilang gitu kan. Tapi ya karena dulu sih memang nggak tahu filsafat, cuman saya masuk filsafat itu karena pengen belajar tasawuf gitu, dan akhirnya masuk juga ke filsafat itu, dan akhirnya seru, sampai sekarang tuh suka gitu dengan filsafat gitu kan. Nah, artinya kalau apa ya, ya udah misalnya kita belajar aja filsafat gitu. Kalau misalnya nanti ada orang yang mengatakan filsafat itu haram gitu, ya udah, itu perjalanan dia gitu. Yang penting aku belajar filsafat, aku menemukan manfaat dari belajar filsafat. Kemudian aku dengan belajar filsafat itu aku bisa semakin jelas menemukan kebenaran itu. Artinya apa sih sebenarnya kita itu hidup itu untuk apa gitu. Jadi hidup itu untuk apa sih gitu kan? Untuk menemukan kebahagiaan gitu. Untuk menemukan kebahagiaan dari apa? Supaya kita bahagia itu gimana? Jadi kita harus tahu benar nih jalan untuk bahagia itu gimana gitu. Jadi betul, filsafat itu adalah jalan gitu. Jadi memang kalau dikaitkan dengan filsafat praktis dan teoritis itu sama-sama saling mengisi gitu. Kita juga perlu teori, tapi kita juga perlu praktek juga gitu. Artinya kalau kita tuh cara hidup kita itu dilandasi dengan filsafat, kita menemukan kebenaran, kita menemukan kebahagiaan di situ. Itu artinya ya itu sebenarnya adalah jalan untuk mengetahui kita itu hidup itu untuk apa gitu. Kita hidup itu untuk apa, dari mana, mau kemana, dan apa ya, cari sesuatu yang memang tidak berubah. Jadi gini ya, kalau memang betul dengan cara berfilsafat itu kan harus misalnya ragu-ragu, kita nggak boleh, kalau bukan nggak boleh ini ya, kalau kita berfilsafat itu orang yang berfilsafat itu kan jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan orang, dengan apa yang dibaca, dengan apa yang disaksikan gitu. Tapi kita teliti sendiri dengan pengalaman kita gitu. Nah, dari situ ya nanti kita dapat konfirmasi gitu. Jadi apa yang kita ketahui itu bukan hanya teori gitu, tapi memang pengalaman langsung gitu. Artinya memang pengalaman dan pengetahuan itu saling beriringan gitu. Jadi ya teruslah berfilsafat kan gitu. Jadi memang kita semua pejalan, dan kalaupun nanti ada orang yang komen halal haram, ya udah itu perjalanan dia gitu. Itu sih kalau dari aku. Jadi belajar tentunya belajar adalah menjadi fondasi utama. Terus ubah cara pandang, ubah cara belajar,
Dan tentunya juga adalah kita menemukan seorang guru gitu. Itu tambahan dari saya mungkin. Maaf, nggak terlalu jelas mungkin ya. Baik, kira-kira guru itu untuk apa ya, Mbak? Oke, guru. Oke. Jadi kalau menurut perjalanan aku, sesuai perjalanan aku, guru itu adalah representasi dari cahaya ilahi gitu ya. Ibarat misalnya kita mau ke suatu tempat, kita nggak tahu jalan itu kemana gitu. Kalau kita punya guru, kita bisa dikasih tahu, oh kamu jalannya ke sini gitu. Kamu belok kanan, habis itu belok kiri, habis itu belok gitu. Jadi kalau bagi pengalaman aku, guru itu sangat membantu dalam perjalanan apalagi perjalanan spiritual kita gitu. Jadi ibaratkan dengan cahaya. Kalau kita pergi ke suatu tempat yang tidak punya cahaya, itu bakal tersesat bisa. Makanya ini bingung gitu. Karena kita nggak ada cahaya itu gitu. Kalau pengalaman aku begitu. Ya. Mas, Kalau dia bisa Pak Zainul itu bisa jadi belagu. Yuk, ditutup. itu Pak Zul tadi Kesimpulan. Kenapa Pak Zul? Enggak, Pak Zul enggak ngomong. Oke, siap. Itu tuh seru banget ini pembukaan. diskusi Ya. kita hari ini teramat seru Makasih Mbak Yosi. Sama-sama semua. Dari Minta jam tolong berapa minggu ini? depan Kita dari jam Bang 12 Sapri sampai persiapkan diri. Oh saya. Bubernya kayak gini aja ya. Jangan Ya, saya Bang karena Sapri saya persiapkan persentase. diri. Masa Indomie Loh. sendiri-sendiri. Saya persentase Oh, minggu depan. persentase. Iya. Panding. Oke. Oke, diskusi kita sore hari ini cukup menarik, berat tapi mendasar. Yang itu juga kita terus perlu belajar dan terus belajar gitu. Sampai nggak ada akhirnya lah, maunya sampai tadi kata Bang Sapri menemukan kebijaksanaan, kemudian menemukan kebenaran itu gitu. Dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Siapa ini Mas Ferdi? Bang Sapri ya? Nah, saya nanti di lagi Mbak. Mbak Rini katanya siap mau sampai bukber ya. Minggu depan aja ya Mbak. Mbak Rini ya, minggu depan ya. Rin, Ya. Nanti catatan notulensinya bisa dikirim di grup ya Mbak, sama ininya PDF-nya tadi. Ya, mungkin Udah siap nunggu teman-teman aku batalin agenda. ngomong doang kau. Ini besok kira-kira kalau studi tokoh boleh nggak ya? konklusinya bisa di saya dan juga Mbak Tata, kurang lebihnya mohon maaf. Bentar dulu, baca dulu doa kafaratul majelis ya. Biar berkah dong. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Berkah ya. Terus, makasih semuanya. Bismillah, semoga forum kita jalan terus ya. Makasih Kakak, amin. Live-nya. Terima kasih. Oke. Senang loh bisa pagi-pagi. Bisa diskusi gitu. Sampai anak cucu ya. Amin. Vibrasinya tuh